Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anda Ainunjaria. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu pajak, potensi pajak, dan restribusi daerah. Oke, kalau begitu kita masuk ke pembahasannya. Pajak adalah kewajiban yang wajib dibayar dan dilaksanakan negara dan akan dilakukan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama itu pajak dapat menghambat lajunya inflasi. Terus apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang. Inflasi ini terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras naik, bahan bakar naik, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik. Yang kedua itu, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat pajak. Di mana manfaat pajak itu pertama, kita memperoleh fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah. Yang kedua itu memperoleh ketahanan dan keamanan, bangunan, perumahan hingga gaji-gajinya. Yang ketiga itu kita memperoleh subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Selanjutnya yaitu pajak. Sumber dari pajak itu pajak penghasilan atau PPh. Penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25, yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, profesional, atau regresif. Yang kedua itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. Ketiga itu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Yang keempat itu pajak ekspor. Pajak ekspor adalah pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah untuk suatu kegiatan ekspor, di mana kegiatan ekspor tersebut bisa berupa ekspor barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Yang kelima itu pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk atau pajak impor dan pendapatan bea keluar atau pajak ekspor. Yang keenam itu bea masuk dan cukai. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Adapun impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Terus Ditjen Bea dan Cukai atau DJBC menjadi institusi yang memungut bea masuk ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu potensi pajak. Potensi pajak adalah berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama pendapatan asli daerah. Terus menurut Mardiasmo tahun 2000 menguraikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Pengumpulan penerimaan pajak daerah yang diperoleh ditentukan oleh tingkat pendapatan dan upaya-upaya pajak yang
pajak yang dilakukan. Baik, selanjutnya pajak daerah adalah pemungutan yang diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam jumlah besar. Terus pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Selanjutnya itu apa saja sih jenis pajak daerah? Jenis pajak daerah itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan terakhir itu pajak air tanah. Selanjutnya kita masuk ke retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pengaturan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yaitu objek retribusi daerah. Yang pertama itu retribusi jasa umum, di mana retribusinya yang pertama retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, ketiga itu retribusi pelayanan kesehatan, keempat itu retribusi parkir di tepi jalan umum, kelima itu retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, keenam itu retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya yang kedua itu retribusi jasa usaha, di mana retribusinya itu yang pertama retribusi pelayanan ke pelabuhan, kedua retribusi pemakaian kekayaan daerah, ketiga retribusi rumah potong hewan, keempat itu retribusi tempat parkir khusus, yang kelima itu retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yang keenam itu retribusi terminal. Selanjutnya yang ketiga itu retribusi perizinan tertentu, yang dimana retribusinya yang pertama retribusi izin gangguan, yang kedua itu retribusi izin mendirikan bangunan, yang ketiga itu retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yang keempat itu retribusi izin usaha perikanan, yang terakhir itu retribusi trayek. Selanjutnya itu apa sih perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah? Perbedaannya adalah kalau retribusi daerah itu dipaksakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah, sedangkan pajak daerah itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya akan dikenakan sanksi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.